oleh Al-Utsaimin yang menunjukkan tentang kemubahan hal itu adalah terbukti para amrat tidak diperintahkan untuk berhijab. Ya, para amrat tidak diperintahkan untuk berhijab. Tapi kembali tadi, ketika seseorang merasa bahwasanya terkadang dia bisa tertarik kepada amrat meskipun dia pada asalnya tidak ada syahwat, maka sangat disyariatkan dia itu tetap menundukkan dan memalingkan pandangan, khawatir syaitan akan menggoda dia sehingga akan muncul syahwatnya secara apa? Tiba-tiba. Maka sebagian ulama yang sudah tua, ini tidak bicara tentang amrat ya, tentang wanita. Seorang ulama yang sudah tua sekalipun, dia ketika ditanya fitnah apa atau hal apa yang paling ditakuti, kata beliau adalah fitnah wanita. Padahal dia sudah tua renta. Kenapa? Ketika ditanya kenapa kok takut dengan fitnah wanita? Ya, karena saya khawatir tiba-tiba syaitan merasuk kepada alat genitalnya, genital, alat genetiknya. Dia khawatir tiba-tiba syaitan masuk ke dalam alat genetiknya, sehingga tiba-tiba muncul syahwat dan dia akan melakukan perbuatan yang merupakan dosa besar, yaitu zina. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Itu hubungannya dengan syahwat dengan sesama jenis. Nah, dengan lain jenis. Dengan sesama jenis pun kita yang merasa dirinya terkadang merasa takjub dengan pandangan-pandangan seperti itu kepada amrat, maka alangkah baiknya kita ini menjauhkan diri dari pandangan kepada mereka. Kita tundukkan pandangan, kita batasi pandangan kepada mereka. Baik. Mudah-mudahan Allah memudahkan seluruh perbuatan baik kepada kita dan juga menjauhkan kita dari seluruh perbuatan buruk. Allahumma amin. Kita lanjutkan sedikit sebelum masuk pada percabangan berikutnya. Kata Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau menukil, wa jaa'a rajulun, tiba-tiba atau suatu saat ada seorang pria, seorang dewasa, ilal Imami Ahmad. Dia datang kepada Imam Ahmad. Wa ma'ahu sabiyyun hasanun. Bersama dengan seorang sobi, anak remaja, yang hasan, yang sangat tampan. Amrat ini berarti ya. Faqala al-imam, berkata Imam Ahmad, ma hadza minka, apa hubungan anak ini, remaja ini denganmu? Ini kenapa kamu datang berdua? Apakah ada hubungan anak ini denganmu? Apa kaitannya? Qal, berkata orang tersebut, tamunya Imam Ahmad, ibnu ukhti. Dia ini adalah apa? Ibnu ukhti. Dia itu adalah anak saudariku. Berarti keponakan. Wajar ya seorang paman sama siapa? Keponakannya. Qal, berkata al-Imam Ahmad, la taji'u bihi ilaina marratan ukhra. Apa pesan Imam Ahmad? Kau jangan lagi membawa dia ke sini. Di lain kali. Atau lain kali jangan lagi kau bawa dia ke sini. Kenapa? Nanti insyaallah alasannya disebutkan oleh Imam Ahmad. Wala tamshi ma'ahu fi tariqin. Dan jangan kau ini berjalan berduaan bersamanya di jalan-jalan umum. Kenapa? Kata Imam Ahmad, li'alla yadhunna bika man la ya'rifuka wa la ya'rifuhu su'an. Supaya orang-orang yang tidak mengenalmu atau tidak mengenal anak ini, keponakanmu, mengira dugaan-dugaan yang buruk kepadamu.
Ada orang dewasa kok jalan sama anak muda tampan. Ada apa ini? Ya. Dan biasanya memang seperti itu menimbulkan prasangka. Terutama di zaman sekarang ini. Sulit untuk dibedakan antara bergaul biasa dengan pergaulan yang luar biasa. Apakah ada tanda-tanda, Ustaz, bahwasanya pergaulan itu luar biasa? Saya tidak tahu ya. Tapi menurut berita yang ada, wallahu taala a'lamu bishawab, biasanya pergaulan-pergaulan sejenis penyimpangan, ya, walaupun belum sampai pada taraf liwat atau belum sampai pada taraf tahak, lesbi, homo atau lesbi, baru semacam mungkin dikatakan tingkatan pertama. Kan kemarin ada 3 tingkatan ya. Kita nukilkan itu ada 3 tingkatan ya. Ada orang yang senangnya apa? Memandang. Ada yang sampai apa? Memegang. Ada yang sampai melakukan homo. Ini tingkatan apa? Liwat. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan kesesuaian dengan perilaku orang-orang Sodom. Ya. Tingkatan-tingkatan kesesuaian dengan perilaku orang penduduk Sodom atau kaumnya Nabi Lut. Ada yang suka memandang, berbincang-bincang. Ada yang suka sampai memegang-megang, bahkan dengan konotasi negatif, meraba-raba. Ya. Ada yang betul-betul sampai waliyadzubillah yaf'alu fi'la qaumi Lut. Itu ada tingkatan-tingkatan semacam itu. Tentu kesalahan masing-masing itu adalah apa? Bertingkat-tingkat, akan tapi ini adalah jenis-jenis dari kesesuaian perilaku seseorang dengan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu tindakan sodomi atau homoseks atau liwat. Ya. Biasanya orang yang sudah ada kecenderungan semacam itu, ada yang pernah cerita dan mungkin pernah kita baca, itu ada kecemburuan ketika pasangannya sedang bersama dengan orang lain. Ya, cemburu. Seperti cemburunya seorang pria ketika pacarnya itu didekati oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Pernah pacaran belum? Ya, pacaran bernikah, ya kan? Itu kalau mungkin istrinya ngobrol asik dengan siapa? Dengan laki-laki lain, timbul kecemburuan. Ya, batuknya mulai kambuh. Ya, padahal nggak ada batuk, tiba-tiba. Ya, kemudian apa? Miss call. Miss call. Ada muka cemberut dan yang lain-lain. Nah, ini muncul seperti itu. Kemudian ketundukannya dengan pasangannya, dengan temannya itu di luar batas. Kayak nurut begitu. Ini menurut beberapa cerita, dan mungkin ada pernah kita baca ya, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu, sehingga muncul terkadang dalam perilaku keseharian, ya, perilaku keseharian mereka. Ini sulit untuk dilihat, tapi terkadang muncul tanda-tanda seperti itu. Nah, supaya orang itu tidak berprasangka yang tidak berprasangka buruk, maka dianjurkan dan diarahkan oleh Imam Ahmad, laki-laki ini kalau datang jangan bawa siapa? Keponakannya yang tampan itu tadi. Supaya orang yang tidak kenal mereka bahwa ini adalah paman dan ponakannya, nanti akan menduga macam-macam. Bahkan kalau memang seorang paman tertarik dengan keponakannya pun, naudzubillah min dzalik, ponakan yang amrot, maka tidak boleh menyepi dengan dia.
Sebagaimana terkadang ada saudara tertarik waliyadu billah kepada saudarinya. Ini bisikan setan yang sangat kuat. Ya, gangguan yang sangat kuat. Sebagaimana seorang bisa saja tertarik dengan ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Atau dengan adiknya sendiri, atau dengan kakaknya sendiri. Terlebih dengan saudara iparnya. Nah, ini. Kalau ini kan jelas disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamu al-maut. Ipar itu adalah kematian. Maka dilarang untuk khalwat, melebihi khalwat, dilarang untuk khalwat dengan ipar, melebihi khalwat dengan yang lainnya. Karena ipar itu adalah kematian. Dia lebih berbahaya daripada mungkin wanita lain yang tidak dikenal. Karena biasanya kalau sudah ipar itu merasa saudara. Kalau sudah merasa saudara, merasa tidak apa-apa kalau berdekatan. Entah itu boncengan, entah itu ngobrol berdua, entah itu kemana jalan diantar sana sini. Entah itu di rumah yang besar sendirian, berdua, ini tidak boleh. Ya, kalaupun terpaksa berdua, maka di dalam sebuah rumah besar, maka usahakan untuk menjauh. Ya, kamarnya berjauhan. Karena tidak mungkin untuk pergi mungkin saat itu. Kunci pintu. Tidak usah mancing-mancing untuk apa? Berduaan. Dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini tentang masalah menjauh dari amrad. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi menukil sebuah riwayat, walaupun riwayat akan tetapi riwayat ini disebutkan oleh muhakkik kitab dhaif jiddan, riwayat yang dhaif sekali, lemah sekali. Tapi bukan berarti kalau riwayatnya dhaif menunjukkan bahwa isi hadis itu boleh saja dilakukan. Misalnya taruhlah ada hadis dhaif. Misal ya. Ada hadis dhaif. Dhaifnya dhaif banget. Yang menceritakan misal namanya juga misal. Yang menceritakan tidak boleh bersentuhan, misalnya tidak boleh bersentuhan dengan lawan jenis dengan sengaja. Bukan berarti karena hadisnya dhaif sekali kemudian lantas apa? Boleh bersentuhan. Hadisnya dhaif. Tapi larangannya ada di tempat dalil-dalil yang lainnya. Hadis yang tentang itu dhaif. Bukan berarti larangan yang ada di dalam hadis tersebut lantas boleh begitu saja. Oh, ini kan hadisnya dhaif. Berarti larangan ini enggak benar. Kalau begitu boleh dilakukan. Enggak seperti itu. Ya. Karena mungkin hadis yang dhaif itu mengandung makna yang terkandung di dalam hadis-hadis yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, beliau Al-Imam Adz-Dzahabi menukil sebuah hadis yang dhaif tentang sebuah kejadian. Ya, dhaif jiddan. Sangat lemah. Dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi waruya anna wafda Abdul Qais, bahwa tamu yang berasal dari kabilah Abdul Qais lama qadimu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana fihim amradun hasanun. Bersama mereka itu ada amrad yang wajahnya sangat tampan. Fa ajlasahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khalfa dhahri.
Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendudukkan si Amrod yang sangat tampan itu di balik punggungnya, ini di belakangnya. Tamu-tamu lainnya di depannya, si Amrod disuruh apa? Membelakangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi hadis ini dhaif jiddan. Waqal, ini juga hadisnya dhaif jiddan, kelanjutan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama kanat fitnatu Dawud alaihi salam, setelah meletakkan sang Amrod tadi di belakang supaya tidak kelihatan oleh beliau, beliau mengatakan sesungguhnya awal fitnah, awal ujian yang menimpa Nabi Dawud alaihi salam minan nadhar, adalah dikarenakan apa? Melihat. Melihat. Jadi memang dikisahkan di dalam Al-Quran bagaimana ketika ada dua orang yang masuk ke tempat pribadinya siapa? Nabi Dawud. Tasawarul mihrab. Mereka bisa masuk ke tempat pribadinya Nabi Dawud. Kemudian dua orang ini, sesungguhnya dua orang ini malaikat. Dua orang ini menyampaikan problematika yang mereka berdua alami. Dengan tujuan untuk menyadarkan Nabi Dawud alaihi assalatu wassalam. Yang satu mengatakan, wahai Nabi Dawud, wahai utusan Allah, ini saudaraku memiliki 99 kambing atau domba. Waliya na'jatun wahidah. Sementara saya hanya punya satu ekor kambing. Kemudian saudaraku yang punya 99 ini berusaha untuk memiliki kambingku. Bagaimana menurut pendapatmu? Nah, problematika yang disampaikan kepada dua orang ini itu mirip dengan kejadian yang menimpa siapa? Nabi Dawud. Nabi Dawud itu sudah memiliki 99 istri alaihi salatu wassalam. Kemudian dia menginginkan satu istri orang. Menginginkan lagi apa? Satu istri orang. Kenapa? Tertarik. Tertarik dengan istri orang tersebut. Das, ceritanya segitu saja. Adapun di dalam tafsir, sebagian ulama ada yang meriwayatkan Israiliyat, kisah-kisah yang berasal dari ahlu Alkitab. Sampai taraf dalam kisah Israiliyat itu. Israiliyat itu ya kisah-kisahnya ahlul kitab. Kita ya bersikapnya la nukadzibuhu wa la nusaddiquh. Tidak bisa kita benarkan 100% dan tidak bisa kita dustakan 100%. Ya mungkin ono benere, ya jelas ono salahe kan gitu. Apalagi ini berkaitan dengan seorang utusan Allah, yaitu Nabiullah Dawud alaihi assalatu wassalam, yang sama sekali tidak boleh kita celah. Sama sekali tidak boleh kita mencela seorang nabi pun dari nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam mengkisahkan kisah-kisah kayak gini ya rada deg-degser gitu ya. Apa kita ini rada, yang namanya Israiliyat ya. Maka apa? Sampai taraf dalam kisah Israiliyat disebutkan Nabi Dawud itu sampai taraf berusaha menyingkirkan suami dari wanita tersebut. Ya, dikirim ke medan perang dalam waktu yang lama diharapkan mati. Ya. Nah, ini adalah tentu kisah yang tidak pantas ya terjadi atau tidak pantas kita yakini kepada siapa? Nabiullah Dawud alaihi assalatu wassalam, kecuali dengan riwayat yang sahihah, riwayat yang sah. Singkat cerita, kenapa kok Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, atau singkat kata,
Kenapa Nabiullah, bukan cerita lanjutan tadi ini berarti ya. Singkat kata, kesimpulannya, kenapa Nabiullah Daud alaihi assalatu wassalam bisa tertarik dengan wanita tersebut? Ya sumbernya karena nazar, karena melihat. Dan ini walaupun hadis ini dhaif, tapi memang benar secara kenyataan bahwa ketertarikan seseorang kepada seorang wanita biasanya diawali dengan apa? Melihat. Jadi walaupun hadis ini dhaif jiddan, bukan berarti wah kalau gitu ngelihat wanita begitu saja enggak apa-apa. Bukan begitu. Tetap kita harus jaga pandangan. Apalagi yang sudah punya istri. Kalau dia sering melihat wanita lain, nanti cintanya kepada sang istri kempes alias bocor. Ya, tidak lagi mencintai sebagaimana awal-awal kehidupannya. Oh, ternyata masih banyak yang jauh lebih cantik dari istriku. Jadi kurang bersyukur. Maka tahan pandangan, banyak saja dipandang istrinya, ya kan? Karena pepatah mengatakan witing trisno jalaran seko kulino. Walaupun mungkin istilah orang istri dia itu seadanya, tapi kalau seadanya itu terus menerus, maka lama-lama akan timbul cinta yang menggelora. Iya, walau kayak anak kecil lah, kalau punya mainan, dolanannya ora sepiro. Nggak seberapa mainan itu, nggak ada harganya. Mungkin cuma dibikinkan sama abinya sapu tangan diuntel-untel, sapu tangan diuntel-untel, ada kepalanya, ada kuncungnya, kemudian apa? Ada dua tangannya. Kemudian nanti kalau main-main dimasukkan jarinya bisa bergerak-gerak gini. Wah, nyimpen ora karu-karuan. Ya. Kalau sampai hilang, sedih itu anak. Atau kain kecintaan, kalau tidur ngempeng ya istilahnya. Itu kalau hilang nggak bisa tidur. Kalau dicuci nangis. Kenapa? Witing tresno jalaran seko kulino. Nah, ini awal fitnah adalah nazar. Tidak mungkin seorang tertarik kepada wanita, kepada amrot, kecuali diawali dengan melihat. Kecuali ada satu komunitas memang, yang kecintaan mereka bukan dari melihat. Siapakah mereka? Tapi dari mendengar. Komunitas saudara-saudara kita tunanetra. Ini pengakuan mereka. Pak Ustadz, kita tuh ngukur apa-apa itu dari suara katanya. Subhanallah. Ada sampai ada di antara mereka yang mengaku, saya itu Ustadz ketika milih istri, tak suruh baca Quran. Begitu suaranya masuk, sudah bayangannya pokoknya ayu mesti. Jadi standarnya dari apa? Suara. Jadi kalau suaranya itu merdu, nggali-nggali, lembut, oh itu bayangannya itu sudah Masya Allah, ini pasti cantik sekali. Ini luar biasa. Saudara-saudara, ini pengakuan sebagian mereka sendiri. Dan dibenarkan oleh teman-temannya. Iya Ustaz, wah kita itu kalau dengan suara itu fantasinya luar biasa katanya. Subhanallah. Dan itu nyata ya, nyata. Jadi bukan dengan melihat tapi dengan mendengar. Makanya kalau dengan teman-teman komunitas itu, kita hendaklah hati-hati dalam memilih nada dalam berkata. Mereka sangat peka berarti dengan apa? Dengan suara. Sampai saya ketemu dengan mereka cerita tentang itu, saya bilang, berarti antum jenengan bayangkan saya mesti raine elek. Loh kok bisa, Ustaz? Wah, aku suaranya karo-karuan ya. Wah, ya enggak toh, Ustaz, ya kan. Dan suara saya suara besar. Membayangkan kalau saya sih bayangkan antum itu gede dhuwur, Ustaz. Ya. Kadang cuma dari apa? Suara. Padahal yo gede yo. Yo ning dhuwur nggih mboten kan gitu. Jadi persepsi mereka dari suara itu belum tentu benar, tapi itulah sebab cinta mereka dengan pasangannya. Ini juga demikian.
Meskipun kisah ini adalah berdasarkan hadis yang dhaif jiddan, tapi realita memang mengatakan bahwa ketertarikan seseorang itu adalah berasal dari pandangan. Makanya di dalam syair dikatakan di sini, kullul hawadithi mabda'uha minan nazar. Seluruh kejadian-kejadian yang kaitannya dengan hal ini, itu asal muasalnya adalah dari melihat. Wa mu'dhamun nari min mustasghiris syarar. Api yang besar itu berasal dari apa? Percikan api yang kecil. Kam nadratan fa'alat fi qalbi sahibiha. Betapa banyak pandangan itu kemudian memberikan reaksi yang sangat dahsyat pada hati pemiliknya. Fi'las sihami bila qausin wala watarin. Sebagaimana sebuah anak panah yang melesat tanpa busur dan tanpa tali. Yani tidak terkendali. Hanya gara-gara apa? Ngelirik sekilas. Aksinya di dalam hati itu luar biasa reaksinya. Yusru nadhirihi ma dharra khatirahu. Atau yasurru nadhiruhu ma dharra khatirah. Melihatnya senang, hatinya kalang kabut. Jadi ketika melihat itu senang, tapi hatinya menjadi rusak, kalang kabut. Apa kata penyair tadi? La marhaban bisururin ada bidharar. Tidak mau saya memandang senang tapi berakibat bahaya. Jadi artinya tinggalkan pandangan-pandangan yang mungkin membuat kamu senang apabila pandangan itu berakibat membahayakan. Wallahu taala a'lam bishawab. Maaf, yang tadi saya sebutkan malah hadisnya maudhu ya, bukan dhaif jiddan. Saya salah baca nomornya. Hadisnya maudhu. Maudhu itu berarti apa? Palsu. Yang menerangkan bahwasanya awal fitnah yang menimpa Nabi Daud itu adalah apa? Nadhar. Itu hadisnya palsu. Termasuk sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menempatkan orang amrat di belakang punggungnya. Itu hadis palsu. Ya, tapi tetap saya sampaikan karena memang walaupun ini palsu, memang ada kenyataan bahwasanya fitnah itu muncul dari pandangan. Dari sini maksud Al-Imam Adz-Dzahabi adalah mengajak kita untuk berhati-hati dalam melepas pandangan, termasuk melepas pandangan kepada amrot, wanita atau laki-laki atau remaja-remaja yang ganteng. Kemudian kita masuk pada percabangan berikutnya, fasal atau pembahasan berikutnya. Apa hukum orang yang merelakan dirinya untuk diliwato? Na'udzubillah min dzalik. Apa hukum orang yang merelakan dirinya, yani tidak menolak untuk jadi objek liwat? Ya, na'udzubillahi min dzalik. Entah itu mungkin karena profesi berarti apa? Kerjaan. Berarti semacam kalau istilahnya itu apa? Laki-laki panggilan. Apa? Semacam pelacur tapi laki-laki. Laki-laki panggilan. Dalam? Gigolo. Betul ya? Nggih. Semacam gigolo. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamal afiyah. Mudah-mudahan Allah melindungi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dan anak keturunan kita dari perbuatan yang semacam ini dan juga yang lainnya yang buruk-buruk. Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semuanya. Allahumma amin. Gigolo itu kan profesi. Jadi diundang, dipanggil, disewa. Berarti dia mempersilahkan dirinya untuk diperlakukan. Ini aman soalnya? Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du wal malaikatu min khifati. Apa hukumnya?
Kata beliau Al-Imam Adz-Dzahabi fi uqubati man amkana min nafsih ta'ian. Hukum orang yang membiarkan dirinya untuk diliwati, diperlakukan sebagai objek homoseks. Dikatakan di sini ada beberapa poin. Yang pertama, an Khalid ibn al-Walid, dari sahabat Khalid ibn al-Walid, annahu kataba ila Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau menulis surat laporan kepada Abu Bakar as-Siddiq yang saat itu adalah khalifah. Annahu wajada fi ba'din nawahi, bahwa Khalid ibn al-Walid pernah menemui di sebagian kampung atau di sebuah kampung rajulan, seorang pria, yungkahu fi duburihi, dinikahi di duburnya, yakni diperlakukan sebagai apa? Pasangan homoseksual. Dia merelakan dirinya, waliyadzubillah, untuk dijadikan pasangan homoseksual dan digauli lewat duburnya, waliyadzubillah. Fastasyara Abu Bakar as-sahabah. Mendapat surat ini, maka Abu Bakar pun bermusyawarah dengan para sahabat yang ada di amrihi, masalah urusan ini. Faqala Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika dimintai pendapat oleh Abu Bakar. Jadi masing-masing khalifah, Abu Bakar, Umar, itu memiliki dewan istisyar, majelis istisyar, dewan penasehat. Kalau masalah-masalah yang pelik. Nah, di antara anggota dewan istisyarnya Abu Bakar adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib memang sangat terkenal dalam keahliannya menyelesaikan masalah-masalah hukum. Demikian juga beliau dipakai di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum jami'an. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, na'udzu billahi min mu'dhalatin laisa fiha Abul Hasan. Laisa fiha Abul Hasan. Aku berlindung kepada Allah dari satu permasalahan yang tidak dihadiri oleh Abul Hasan. Siapa Abul Hasan? Ali bin Abi Thalib. Aku berlindung kepada Allah menghadapi satu permasalahan yang tidak dihadiri oleh siapa? Hasan. Apa? Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib sangat cerdas. Radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Al-Imam Adz-Dzahabi? Ali bin Abi Thalib berkata, inna hadza dzambun, ini sebuah perbuatan dosa. Lam ya'malhu illa ummatun wahidatun qaumul Lut. Sebuah perbuatan dosa yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun kecuali umatnya Nabi Lut. Waqad a'lamana Allahu ta'ala bima sana'a bihim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita apa yang Allah lakukan kepada para pelaku kaumnya Nabi Lut. Itu apa? Dibalik. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Min sijilin apa kemarin? La ilaha illallah. Mandud, betul ya? Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safila wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Ya. Kami balik kampung tersebut. Yang atas di bagian bawah sehingga mereka berjatuhan. Bersamaan dengan itu mereka ditembaki, dilempari dengan apa? Tanah yang menyala. Ini tanah keras yang menyala. Kita sudah diberitahu oleh Allah apa yang dilakukan oleh Allah terhadap kaumnya Nabi Lut. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Ara, maka aku berpendapat an yuhraqa binar. Orang tersebut
dibakar dengan api. Itu usulan siapa? Ali bin Abi Thalib. Fakataba Abu Bakar ilaihi. Maka Abu Bakar pun membalas suratnya siapa? Khalid ibnil Walid. An ahrikhu binar. Bakar dia dengan api. Fa'ahraqahu Khalid. Maka Khalid pun membakar orang tersebut. Ini hukuman bagi siapa? Orang yang mempersilahkan dirinya untuk diperlakukan sebagai objek perbuatan kaumnya Nabi Lut. Saya kira ini yang bisa kita pelajari. Masih ada 2 poin atau 2 athar, tapi banyak khawatirnya ada pengaruh untuk kehati-hatian. Dan juga sudah mendekati sholat isya, dan ini adalah akhir pembahasan kita di bulan Sya'ban. Insyaallah ta'ala mudah-mudahan Allah pertemukan kembali setelah Sugeng Riyadi. Ya, setelah apa? Hari raya Idul Fitri, ya. Demikian insyaallah taala akan kita mulai ba'dal Id, entah itu di bulan Syawal ataupun di bulan yang setelahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.